Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube aku. Perkenalkan, namaku Nana Rosdiana, dan aku adalah seorang desainer grafis. Semoga channel ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Di video kali ini, aku ingin share tutorial bagaimana mengaplikasikan desain paper belt atau sleeve belt ke packaging yang bentuknya box. Buat yang belum tahu paper belt itu seperti apa, jadi paper belt itu bentuknya seperti ini. Yang hitam ini ya, ini bisa digunakan untuk branding produk atau hiasan di packaging atau kemasan supaya lebih menarik. Nah, di desktop aku sudah menyediakan mockup yang kondisinya masih blank. Ini yang angle-nya dari atas. Dan yang ini yang angle-nya dari samping. Ini aku juga sudah menyediakan desain paper belt-nya. Kita akan aplikasikan desain paper belt-nya ini ke kedua mockup box yang blank tadi. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Di sini aku menggunakan aplikasi Adobe Photoshop CC 2022. Aku buka dulu mockup blank yang tadi ada di desktop ya. Caranya dengan klik file, kemudian klik open. Nah, di sini aku akan demoin yang angle box-nya tuh dari atas, yang ini. Kalau udah, sekarang aku akan klik open. Nah, di sini aku akan unlock dulu si layers-nya. Caranya dengan klik icon gembok di bagian sini. Nah, selanjutnya aku akan buka desain paper belt-nya. Aku klik file, kemudian klik open. Ini tadi desain paper belt-nya ya, yang akan kita aplikasikan ke mockup si box-nya. Kalau udah klik open, di sini aku akan unlock lagi si desainnya ini di bagian layers-nya. Caranya dengan klik aja icon gemboknya. Untuk ukuran desain paper belt ini disesuaikan dengan ukuran box yang akan kalian pakai ketika mau dicetak nanti ya. Jadi kalian tentukan dulu mau pakai template kemasan box yang ukuran berapa. Nanti untuk panjang dan juga lebar dari si paper beltnya ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, di sini aku bikin desain paper beltnya itu ukuran 2400 pixel dikali 1200 pixel, atau rasionya ini 2:1 ya. Dan ini desainnya juga nggak full ukuran karena ini untuk keperluan mockup. Nah, pastikan posisi desain yang diambil untuk mockup ini terlihat di bagian boxnya ya. Nah, selanjutnya aku akan drag desain ini ke mockup si boxnya tadi. Nah, ini karena masih kebesaran, aku akan kecilkan dulu. Caranya dengan tekan Command dibarengi dengan huruf T untuk yang menggunakan Mac. Kalau untuk yang menggunakan Windows bisa tekan Ctrl lalu dibarengi dengan huruf T. Nah, ini tinggal dikecilin aja. Oke, ini akan aku letakkan di posisi atas dari si boxnya ya. Nah, kalau udah, sekarang di bagian layers, ini layer desainnya. Diklik kanan, lalu pilih di sini yang convert to smart object. Nah, kalau udah, dia akan berubah seperti ini tandanya. Nah, selanjutnya kita klik di sini, menu edit, lalu pilih yang perspective warp. Dan nanti cursornya dia akan berubah jadi tanda kayak gini ya. Nah, ini akan aku bagi dua desainnya. Jadi ini untuk yang posisi di samping sini, lalu ini untuk yang bagian atasnya ya. Karena ini kita ambil angle boxnya tuh dari atas.
Nah, kira-kira seperti ini. Kalau udah, sekarang klik di sini yang warp di bagian atas ini. Nah, kalau udah, sekarang dia berubah jadi pin gitu ya di kursornya. Nah, sekarang aku akan stretch dia ke samping mengikuti bentuk boxnya. Nah, ini karena posisinya di samping, dia jadi nggak begitu kelihatan ya desainnya. Oke, kira-kira segini. Kalau udah, bisa tekan enter di keyboard kalian. Nah, kalau udah, sekarang ini di bagian blending mode, kita rubah settingannya dari normal menjadi multiply. Nah, dia akan kelihatan di sini garis dari si boxnya ya, atau lipatan dari si boxnya ini. Nah, ini masih belum rapi ya. Kalau misalnya kalian merasa ini masih belum rapi, kalian bisa klik lagi di sini yang edit, lalu perspective warp. Nah, di sini kalian bisa rapiin lagi. Nah, supaya kelihatan lebih real lagi, aku akan tambahkan shadow. Caranya dengan klik di bagian sini, add a layer style, lalu pilih yang drop shadow. Lalu di sini akan muncul pop-up settingannya. Nah, untuk blend mode-nya di sini aku tetap pakai yang normal. Ini untuk color of shadow-nya, di sini aku pakai kodenya yang 262727. Lalu untuk opacity di sini aku pakai 50%. Ini distance-nya ini 22 pixel. Lalu spread-nya ini 3 dan ini size-nya 40. Nah, di bagian angle-nya sini aku ganti ke 45 derajat. Kalau udah, sekarang klik OK. Nah, di sini bisa kalian lihat ini ada bagian shadow-nya ya. Oke, ini untuk bagian looks yang dari angle bagian atas sudah selesai. Nah, selanjutnya aku akan bikin look dari angle yang samping. Kita buka dulu tadi boxnya yang masih blank ya. Di sini aku klik lagi yang file, kemudian klik open. Nah, ini bagian tadi boxnya yang dari samping. Kalau udah klik open, di sini aku akan unlock lagi si layersnya. Caranya dengan klik di sini icon gemboknya. Nah, aku akan ke tab yang tadi ada desainnya. Ini akan aku drag si desainnya ke mockup yang masih blank ini. Ini karena masih besaran, desainnya akan aku kecilkan lagi. Caranya dengan tekan komen dibarengi dengan huruf T atau Ctrl Alt dibarengi dengan huruf T. Nah, ini akan aku posisikan di depan si boxnya ya. Kira-kira segini mungkin. Oke. Di bagian layers, jangan lupa ini layers yang desainnya. Klik kanan, lalu pilih di sini yang convert to smart object. Nah, kalau udah, sekarang kita ke menu edit, lalu di sini pilih yang perspective warp. Kita bagi dua lagi sama seperti tadi. Kira-kira segini ya tadi. Nah, kalau udah, sekarang klik warp di bagian atas sini. Nah, sekarang kita tinggal sesuaikan dengan bentuk boxnya ya. Ini aku mau paper beltnya dari samping.
Nah, kira-kira mungkin segini. Kalau udah, sekarang aku tekan enter. Sama seperti tadi, di bagian blending mode, ini kita rubah settingannya dari normal menjadi multiply. Nah, selanjutnya aku akan kasih shadow juga sama seperti tadi, supaya kelihatan lebih real lagi. Klik di bagian bawah sini yang add a layer style, lalu pilih drop shadow. Ini settingannya sama ya kayak tadi. Ini hex colornya aku pakai yang 26, 27, 27. Lalu opacity 50%, angle-nya aku ganti 45 derajat. Distance-nya aku ganti menjadi 22. Spread-nya tetap 3, lalu size-nya 40. Nah, kalau udah, sekarang klik OK. Nah, ini udah jadi mockup dari paper belt-nya. Ini yang angle-nya dari samping. Dan yang ini tadi yang angle-nya dari atas. Nah, mockup ini adalah untuk gambaran seberapa besar belt-nya dan bagaimana looks-nya ketika nanti diaplikasikan ke mockup box-nya. Oke, mungkin segitu aja video tutorial kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan selalu support channel ini dengan komen, like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.